Nah, banjir bandang patang kalau saya lihat Pak, dampak dari eksploitasi hutan yang secara berlebihan. Kayu gelondongan banyak tiba ke bawah. Ya, jalan air tidak lancar sehingga banjir meluap ke pemukiman warga. Nah, itu akibat dari eksploitasi bumi yang berlebihan. Kalau saya lihat Pak, ada beberapa negara di Eropa itu Pak, ya ditabang aja pohon Pak. Ya ditabang aja. Tapi ditanamnya lihat Pak pohon yang besar. Tapi itulah karena manusia tadi, namanya manusia sifatnya rakus dan tidak pernah puas Pak. Aku kan punya ambo bosan. Tanah ambo. Pohon-pohon banana nasional itu ambo yang berhak untuk memanen. Padahal sebenarnya Pak punya itu Pak, tanahnya punya Bapak Ibu. Tapi kalau tumbuhannya punya Pak Bu. Ya kalau jagung bolehlah Bapak Ibu, awak nanam nak. Tapi kalau pohon-pohon gadang itu Pak, ada Pak manusia nanam Pak. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala aydan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Al-ayah. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bersama-sama kita mulai pagi ini dengan bacaan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari dan saban waktu sampai detik ini Allah masih terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita balaslah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dengan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, tak lupa pula sampaikan salam kepada Nabi tercinta, uswah dan qudwah kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan rindu ini pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu sadaya? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat ya. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sehat plus kesempatan. Ada orang yang sehat tapi tidak dikasih Allah kesempatan. Ada orang yang punya kesempatan tapi tidak dikasih Allah sehat. Dan alhamdulillah pada subuh mubarakah ini di Masjid Jami' Hasanuddin Sabisma Rabbikal A'la, di pagi ini Allah berikan kita kesehatan plus kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah ini. Maka banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, dalam mukadimah disampaikan bahwasanya Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku, kata Allah, menjadikan di muka bumi itu khalifah. Menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin, pengelola bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu para malaikat menjawab, aku hendak menjadikan khalifah. Maka mereka menjawab, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Sungguhnya Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Jadi ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa kita lahir ke muka bumi ini ditunjuk Allah sebagai khalifah. Di ayat lain Allah sampaikan Bapak Ibu, ditunjuk kepada bumi, ditunjuk kepada gunung-gunung, ditunjuk kepada langit. Mereka semuanya enggan meman amanah khalifah di muka bumi ini. Tapi para manusia, jiwa-jiwa manusia pada saat itu diciptakan, dikasih amanah khalifah di muka bumi, maka mereka langsung menerimanya.
Khalifah maknanya Bapak Ibu pemimpin. Pemimpin yang sekaligus mengelola bumi Allah ini dengan sebaik-baik pengelolaan. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana bumi Allah ini dimanfaatkan sampai dieksploitasi berlebihan. Nah, inilah kita cari Bapak Ibu. Kita doakan sama-sama beberapa titik di Indonesia Bapak Ibu, termasuk Sumatera Pak. Di Kota Pekanbaru itu gini Pak, cuaca udara sangat tidak sehat. Bahkan pemerintahnya sepekan ke depan itu meliburkan sekolah. Pekanbaru udah kayak semua Pak. Alah sampai informasi di Payakumbuh, alah sampai asap dari kebakaran hutan. Di Pulau Sumatera bagian tengah sampai selatan, Kalimantan hampir keseluruhan, dan Papua Pak. Jadi Masya Allah luar biasa Pak. Ini sebuah musibah yang Allah telah sampaikan, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di laut dan di bumi itu adalah karena ulah tangan dari manusia itu sendiri. Boleh kita mengelola bumi Allah, boleh, Allah perintahkan, tapi harus tahu bagaimana porsinya, bagaimana cara mengelola yang baik dan benarnya. Jangan sampai mengeksploitasi bumi secara berlebihan. Dampaknya pun terhadap kita sendiri. Dampak realnya kalau kebakaran Pak, ya rusak udara. Dampak 10-15 tahun yang akan datang, yang merasakan dampak itu anak cucu Pak. Ya Wak, kini mungkin masih bisa merasakan udara yang segar. 10, 15 sampai 20 tahun akan datang, anak-anak keturunan Wak nanti setiap hari kalau rumah pakai masker sih. Karena udara sudah tidak sehat. Dan Ambo merasakan itu Bapak Ibu. Pernah Ambo merantau dulu ke Bandung, pernah beberapa waktu Bandung itu kondisi udara tidak sehat. Jadi keluar kama-kama pakai masker saja Bapak Ibu. Dan itu udara ini Bapak Ibu Masya Allah luar biasa. Ini adalah nikmat yang luar biasa Allah berikan pada kita Bapak Ibu. Maka jagalah bumi kita ini, ya kelola bumi kita ini dengan sebaik-baik pengelolaan. Dalam surat Al-Baqarah tadi Bapak Ibu disampaikan ya. Dan di ayat sebelumnya juga Allah sampaikan ketika Allah berdiskusi berbicara dengan kaum-kaum musyrik, kaum-kaum munafik, dan itu juga sebagaimana Nabi SAW juga seperti itu, bahwa Allah sampaikan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, wahai orang-orang kafir Quraisy, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslimun. Sedangkan mereka menjawab, orang-orang munafik tadi, orang kafir tadi menjawab, sungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi Allah ini. Jadi ini Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola bumi, tapi sekaligus Allah melarang kita mengeksploitasi, merusak bumi itu secara berlebihan. Jadi boleh dikelola. Jadi Bapak Ibu yang punya profesi sebagai petani yang berladang, mengelola bumi secara langsung, atau laut kayak nelayan-nelayan Pak ya, boleh kelola bumi Allah ini, semua yang ada di alam ini, karena Bapak Ibu itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada manusia. Ingat Bapak Ibu dalam surat Al-Baqarah juga kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dan para pengikutnya diturunkan Allah makanan dari surga Bapak Ibu, al-mada dan salwa. Tapi mereka bosan dengan makanan tersebut. Turun dari langit makanan nampan dari surga dimakan, lapar tinggal minta ayahnya. Tapi nama manusia pembosan Pak. Diminta ya Nabi, mintalah sama Allah. Kok tumbuh-tumbuhan, kok apa lagi tuh, mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa soliha. Ada timun, ada bawang, ada umbi-umbian, segala macam, sehingga dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dikasih, apa yang mereka perbuat? Mereka melakukan perusakan di muka bumi Allah ini. Dieksploitasi sedemikian rupa sampai lupa menjaga keseimbangan alam. Maka ada Bapak Ibu sidang salat subuh rahimakumullah, minimal ada dua prinsip Bapak Ibu, prinsip dasar yang semua kita harus sama-sama pahami terkait dengan mengelola bumi ini. Yang pertama itu adalah jaga keseimbangan bumi Allah ini, manfaatkan sumber daya alam secukupnya saja, seperlunya saja, dan tidak berlebihan sehingga merusak bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kok yang baladang, sawah baladang Pak, menggarap tanah, setelah ditabang
ditanam lo lihat pohon untuk penghijauan. Jangan ditabang habis adonya. Nah, banjir bandang patang kalau saya lihat Pak, dampak dari eksploitasi hutan yang secara berlebihan. Kayu gelondongan banyak tiba ke bawah. Ya, jalan air tidak lancar sehingga banjir meluap ke pemukiman warga. Nah, itu akibat dari eksploitasi bumi yang berlebihan. Kalau saya lihat Pak, ada beberapa negara di Eropa itu Pak, ya ditabang aja pohon Pak. Ya ditabang aja. Tapi ditanamnya lihat Pak pohon yang besar. Tapi itulah karena manusia tadi, namanya manusia yang sifatnya rakus dan tidak pernah puas Pak. Aku kan punya ambo Ustaz. Kau tanah ambo. Pohon-pohon badan nasional itu ambo yang berhak untuk memanen. Padahal sebenarnya Pak punya itu Pak. Tanahnya punya Bapak Ibu. Tapi kalau tumbuhannya punya Pak Bu. Ya kalau jagung boleh lah Bapak Ibu, awak nanam nah. Tapi kalau pohon-pohon gadang itu Pak, ada Pak manusia nanam Pak. Setahu Ambo ada pernah kayak manusia itu menanam pohon yang gadang-gadang tuh, dari ketek ditanam Pak. Itu sebenarnya murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Allah binatang-binatang memindahkan bibitnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Menanam patai, leda Pak. Leda ketahui Pak. Apa-apa ibu-ibu yang beladang menanam pohon patai. Kayaknya ada Pak. Pohon jari yang ada ditanam orang Pak. Nggak ada kayak ada Pak. Yang ada paling apa? Durian, rambutan. Tapi ada beberapa pohon-pohon yang besar-besar itu Pak. Itu tidak ada usaha manusia untuk menanamnya. Kok ala gadang halang aku pun nanam dulu kok. Padahal itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui perantara binatang-binatang yang menanamnya. Akhirnya dieksploitasi. Sehingga binatang-binatang yang tadi yang membantu keseimbangan bumi tadi tidak ada sampai tinggalnya dong. Kayak karo, monyet, sampai ke pemukiman warga. Yang luar biasa itu banyak hewan-hewan Bapak Ibu di Kalimantan sana itu yang dilindungi oleh undang-undang sendiri, tapi justru diusir oleh manusia itu sendiri dari tempat tinggalnya. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Itu kalau di bumi Bapak Ibu. Kalau di laut kayak gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat negara Jepang kan luar biasa Bapak Ibu, konsumsi makanan lautnya, ikan-ikan lautnya. Tapi mereka Bapak Ibu tidak hanya mengambil hasil laut saja. Mereka juga mengelola Pak, anak-anaknya, induk-induk ikannya di padian, dikembangbiakan di laut, sehingga kalau yang sebelumnya diambil, yang selanjutnya generasi setelahnya tumbuh lagi Pak ikan-ikan dari berkembang biak. Kalau kan tidak. Nah, nelayan diambil saja tangkok, dimakan, dijual. Tapi perkembangbiakan ikan-ikan di laut sana tidak ada perhatikan. Maka dari Bapak Ibu kita jaga keseimbangan alam, manfaatkan sumber alam secukupnya, jangan berlebihan agar bumi kita ini darat dan lautannya betul-betul seimbang, bisa bermanfaat terus untuk kita dan anak keturunan kita. Maka jelas Bapak Ibu, sebenarnya yang mengantarkan manusia itu dan bumi itu kepada kiamat itu sebenarnya adalah tangan dari manusia itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, kita jaga bumi kita ini sendiri insya Allah. Yang kedua harus kita yakini prinsip dasar adalah menjaga lingkungan darat dan lautan ini adalah amanah yang secara moral kita yakini bersama-sama Allah berikan kepada kita. Amanah. Yang mana amanah Pak? Ya dijaga Bapak Ibu. Yang di hari ini Allah kasih lahan digarap dengan semaksimal mungkin. Jangan dibiarkan rimbo gadang saja. Digarap semaksimal mungkin. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu ada ya. Ambo terakhir pernah diskusi Bapak Ibu dengan kawan ambo yang kerja di dinas statistik, nggak salah Pak ya, di Jawa Barat itu. Jadi memang ada Bapak Ibu ya, pemerintah negara setelah mengatur sebenarnya daerah-daerah untuk cocok untuk pemukiman, untuk penghijauan, untuk serapan air, untuk pasar, untuk sungai dan segala macam. Tapi naudzubillah nama manusia terus haus, itu kau nambo sampaikan mah. Sebenarnya ada satu daerah untuk penghijauan, untuk serapan air. Karena ada proyek perumahan yang besar, perumahan elit Pak. Baka caranya semua pemerintah diizinkan juga dengan berbagai macam uang pelicinnya. Sehingga licin lah, jalanlah proyek tadi Bapak Ibu. Sehingga Pak, ayah hujanan turun tuh, yo luncu aja ke bawah ya. Karena daerah serapan air
dibangun bangunan tanah tak sobok oleh Bapak Ibu, sadunya simin. Pernah keliling di puncak Bogor tuh Bapak Ibu, banyak perumahan-perumahan elit itu luar biasa. Tak ada tanah dah Pak, serapan air tak ada dong. Puang-puang kadang lah hilang. Iba simin aja. Jadi ayah meluncur ke bawah saja ya. Masyaallah muslimin, rahmatullah. Maka dari itu Bapak Ibu, tindakan nyata yang bisa kita lakukan hari ini, sebenarnya pemerintah kita yang sangat berwenang untuk mengatur hal tersebut. Tapi Bapak Ibu, dari individu kita masing-masing, insya Allah bisa kita lakukan tindakan nyata. Yaitu pertama adalah hemat semua energi. Listrik, air digunakan semaksimal mungkin, jangan pernah boros. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu, kalau lah yakin wa ndak batal wudu, ndak ada anjuran untuk wudu kembali. Nah, kalau kan ndak Pak, karena candu wudu Pak ya. Wudu ndak ada batal dengan sadar rasa ndak ada batal. Antara maghrib ke isya ndak ada batal. Nah, tapi sanang wudu apa yang wudu alia. Nah, itu termasuk pemborosan dalam air. Padahal banyak kaum muslimin beberapa macam daerah Bapak Ibu itu sangat membutuhkan air bersih. Nah, yang kedua, pengelolaan sampah limbah rumah tangga. Nah, pembakarannya kah, pembuangannya kah, pengumpulannya kah, pemilihannya kah, itu harus betul-betul dikelola dengan baik. Karena ada juga Bapak Ibu orang bakar sampah sembarang bakar saja. Ya Pak, kadang di cuaca pagi yang udara sangat segar, membakar aja sebanyak-banyak tengah. Dikhususkan mungkin di siang hari atau di sore hari cukup, supaya manusia mendapatkan haknya, mendapatkan udara segarnya. Itu Bapak Ibu pengelolaannya. Dipilih, dipilah, dikelola kembali menjadi pupuk dan segala macamnya. Lalu yang selanjutnya, penghijauan kembali. Kalaulah ada pohon yang tabang Pak, kok pohon durian yang tabang untuk jadi pagu-pagu rumah awak, ya tanam balik anak ya. Ya Pak ya, penghijauan kembali. Kalau pemerintah lah melaksanakan, tapi kan tidak efektif Pak. Efektif bana itu semua masyarakat Indonesia melaksanakan penghijauan pohon. Bayangkan Bapak Ibu, para jumlah juta umat manusia di Indonesia kok. Sadonya aja kita bayangkan menanam satu pohon, berapa banyak pohon di Indonesia. Maka dari itu mari kita lakukan Bapak Ibu ya. Yang terakhir, manfaatkan transportasi yang ramah lingkungan. Kalau bisa wak jalan kaki, ya jalan kaki. Kini malah ada program pemerintah serba listrik, yuk kita maksimalkannya Bapak Ibu dengan listrik. Kalau dengan bensin kita maksimalkan. Kalau kurang dulu kan Bapak Ibu, ya ndak jauh-jauh jalannya jalan kaki, bersepeda. Ya, kalau kini Bapak Ibu, nah sene-sene Yonda, sene-sene Joto. Padahal mungkin bisa jalan kaki ya. Jaraknya bisa ditempuh jalan kaki. Maka dari itu Bapak Ibu, itu salah satu upaya kita untuk bisa mengelola sumber daya alam ini dengan maksimal agar bumi ini tetap seimbang. Supaya Bapak Ibu, anak generasi keturunan kita bisa tetap hidup dengan aman, nyaman. Buminya aman dari bencana di bumi dan di laut juga aman. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini menjadi itibar dan pelajaran bagi kita agar kita memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang Allah berikan di muka bumi ini dan jangan sampai mengeksploitasinya secara berlebihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.